Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ainurza dan saya dari program studi sastra Inggris semester 6. Di sini saya akan membuat video singkat tentang penjelasan kemukjizatan pada Al-Quran. Pertama-tama saya akan menjelaskan maksud dan juga tujuan saya dari membuat video ini. Pertama-tama saya membuat video ini berlatar belakang tentang untuk memenuhi atau menempuh syarat akhir untuk lulus dari mata kuliah studi Al-Quran ini. Lalu mungkin beberapa dari kalian ada yang belum paham atau ada yang belum mengerti tentang mukjizat ini. Apa itu mukjizat? Mungkin beberapa dari kalian juga sering mendengar tentang apa sih itu mukjizat, tapi kalian masih belum tahu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu mukjizat. Yang pertama ini mukjizat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mukjizat ini adalah suatu peristiwa atau kejadian yang melatar belakangi kejadian ajaib. Pada contohnya seperti sesuatu yang di luar akal manusia. Itu disebut mukjizat. Namun mukjizat tentu memiliki beberapa syarat agar bisa dikatakan mukjizat. Apa aja syarat itu? Yang pertama, syarat itu adalah mukjizat ini harus dibawakan atau berasal dari Nabi. Berasal dari Nabi ini bukan berarti Nabi tersebut menciptakan mukjizat, tidak. Tentu mukjizat ini hakikatnya dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurunkan mukjizat kepada para nabinya, para nabi dan rasul untuk membuktikan kenabian mereka. Pada contohnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir ini tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah dan juga Nabi sekaligus Rasul penutup akhir zaman. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar memberikan bukti kepada orang-orang kafir tersebut agar mereka percaya bahwasanya Rasulullah SAW ini adalah Nabiullah, nabinya Allah sekaligus nabi penutup zaman, akhir zaman. Lalu Allah mengabulkan doa tersebut. Diberikanlah Nabi Muhammad sebuah mukjizat. Apa aja mukjizat dari Nabi Muhammad? Di antaranya yang paling terkenal yaitu Nabi Muhammad dapat membelah bulan. Pada saat itu orang kafir menantang Nabi Muhammad untuk bahwasanya kalau Nabi Muhammad ini benar-benar seorang rasul atau seorang utusan Allah. Orang-orang kafir ini menantang untuk membelah bulan. Secara akal manusia, secara logika, manusia itu tidak bisa membelah bulan. Apalagi pada zaman dahulu kan alat-alat canggih masih belum ditemukan. Meskipun sudah ditemukan, manusia itu tetap tidak bisa membelah bulan. Bulan itu ukurannya besar. Akhirnya atas izin Allah, Nabi Muhammad tersebut dapat membelah bulan dan membuat orang kafir tersebut seperti kagetnya bukan main. Lalu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW ini yang kedua, yaitu dari sela-sela jari beliau itu dapat memancarkan mata air yang jernih yang bisa dibuat minum untuk para sahabatnya. Lalu mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu adalah yang tidak lain Al-Quran ini. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua
syarat bisa dikatakan mukjizat ini adalah yang tadi, berasal dari nabi atau rasul. Yang kedua, itu mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian, ya. Yang tadi yang sudah saya jelaskan, mukjizat ini sebagai bukti atas kenabian untuk para nabi dan juga Rasulullah, pada rasulnya Allah maksud saya. Nah, itu tadi adalah beberapa syarat atau ketentuan agar mukjizat itu dapat dikatakan sebagai mukjizat. Nah, lalu kita menginjak pada bagian inti dari video ini, yaitu kemukjizatan pada Al-Quran. Nah, kemukjizatan pada Al-Quran ini terdapat dua teori yang menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran ini. Yang pertama yaitu teori eksternal, lalu yang kedua adalah teori internal. Nah, apa itu teori eksternal? Teori eksternal ini mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran tidak berasal dari Al-Quran itu sendiri, melainkan datang dari Allah. Nah, pendapat ini dikenal sebagai istilah as-sorfah atau mu'jiz bi as-sorfah. Nah, as-sorfah ini diambil dari kata sorafah yang berarti memalingkan. Nah, apa yang dimaksud dari memalingkan ini? Nah, yang dimaksud dari memalingkan ini adalah memalingkan manusia dari upaya membuat semacam Al-Quran ini. Nah, jika saja Allah Subhanahu wa Ta'ala pada itu tidak memalingkan manusia, maka manusia ini dapat membuat persamaan atau hampir menyerupai Al-Quran ini. Nah, jika itu terjadi, maka Al-Quran tidak lagi disebut dengan kalamullah atau kalamnya Allah. Padahal Al-Quran ini adalah kalamullah yang isinya mengandung banyak sekali seperti tuntunan hidup, pedoman hidup, lalu hukum-hukum yang kita alami, lalu dan juga mengandung tentang sejarah banyak sekali. Nah, intinya lengkap. Di Al-Quran itu sudah lengkap semua, baik hukum-hukum atau tuntunan hidup, terus bagaimana cara kita bersosialisasi, itu semuanya ada pada Al-Quran. Nah, lalu teori internal. Nah, teori yang kedua, penganut teori internal mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu pada Al-Quran itu sendiri. Nah, maksud pendapat ini adalah bahwa Al-Quran dengan seluruh yang ada di dalamnya, termasuk kalimat atau balaghah, penjelasan, lalu perundang-undangan, berita-berita gaib, seluruh persoalan yang bisa dikatakan mukjizat. Maka dari itu, para penganut teori internal ini bisa berpendapat bahwa mukjizat pada Al-Quran ini termasuk mukjizat internal, ya berdasarkan ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi, seperti kalimat-kalimat balaghah, lalu hukum-hukum yang sudah tertera pada Al-Quran. Lalu kita menginjak pada bagian kemukjizatan Al-Quran ini. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang berpikir, apa sih yang membuat Al-Quran ini bisa dijuluki suatu mukjizat. Nah, Al-Quran ini di dalamnya kan berisi tentang tatanan hidup manusia, lalu juga hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia, lalu ada banyak lainnya seperti halnya sejarah atau tatanan alam juga ada di sini di Al-Quran tersebut. Nah, lalu Al-Quran ini kan berasal dari bahasanya, ini berasal dari bahasa Arab, namun tidak seperti bahasa Arab yang biasanya. Bahasa Arabnya di sini di dalam Al-Quran ini bisa dibilang sangat unik. Mengapa? Karena Al-Quran ini termasuk kalamullah atau kalamnya Allah. Jadi bahasanya berbeda dengan bahasa Arab manusia. Nah,
Mungkin dari kalian juga ada yang berpikir enak ya jadi orang Arab. Nah, jadi membaca Al-Quran atau ngaji itu bisa tahu artinya. Tapi kenyataannya orang Arab itu juga perlu mempelajari. Maksudnya mempelajari di sini mempelajari lebih dalam dari bahasa Al-Quran ini. Seperti satu kata ini maksudnya apa? Intinya seperti ditafsir. Nah, maka dari itu Al-Quran memiliki tatanan bahasa yang unik. Lalu yang kedua, berita gaib. Nah, berita gaib seperti hari akhir atau hari kiamat. Lalu hari pembalasan, terus surga dan neraka, dan juga siksa kubur. Berita gaib di sini sudah tercantumkan di dalam Al-Quran. Nah, kalaupun misalkan ada yang meminta bukti dari kebenarannya, kan siksa kubur ini belum terjadi. Nah, siksa kubur ini mungkin bisa dialami atau maksudnya bisa tahu oleh orang yang sudah meninggal. Nah, itu amalnya baik atau buruk ya. Insya Allah kita semua terhindar dari siksa kubur, amin. Lalu ada kiamat, hari kiamat atau hari akhir. Ini tentu belum bisa dibuktikan karena belum terjadi. Nah, kapan hari kiamat ini terjadi? Wallahu alam, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu yang belum dibuktikan belum tentu salah. Karena ini belum terjadi. Manusia itu tidak ada yang tahu kapan hari kiamat ini terjadi. Sama halnya dengan surga dan neraka. Manusia ini tidak tahu seperti apa bentuknya atau seperti apa rasanya atau visualnya itu seperti apa, karena manusia belum ada yang pernah mengalaminya. Lalu yang ketiga yang menjadikan Al-Quran ini bisa dikatakan sebagai mukjizat adalah informasi sejarahnya. Nah, sejarah-sejarah pada Al-Quran ini sudah tidak dapat diragukan lagi. Karena apa? Sejarah dari Al-Quran ini mengandung seperti sejarah pada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Lalu juga ada sejarah tentang bagaimana tatanan dunia ini dibentuk dan banyak lagi. Lalu yang berikutnya ada hukum-hukum. Nah, hukum-hukum pada Al-Quran ini juga tentu tidak dapat diragukan lagi karena semua hukum itu sudah ada pada Al-Quran. Seperti contoh hukum jual beli yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, di sini diterangkan bagaimana seorang penjual itu bisa mendapatkan hasil dari jual beli itu dengan cara yang halal. Lalu juga diterangkan juga tentang bagaimana menghindari riba. Nah, riba ini apa? Riba ini adalah suatu jual beli yang menguntungkan satu pihak namun juga merugikan satu pihak. Itu namanya riba. Nah, hukum daripada riba ini adalah haram. Maka dari itu semua manusia haram hukumnya jika berjualan dengan riba. Nah, berikut yang tadi adalah beberapa kemukjizatan pada Al-Quran yang sebenarnya masih ada banyak lagi. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan singkatnya atau intinya saja. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih penasaran apa saja sih mukjizat dari Al-Quran ini? Banyak sekali. Antaranya yang tidak saya cantumkan di sini adalah ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Nah, di situ kan malaikat Jibril mengatakan Iqra, yang artinya bacalah. Namun Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca. Nah, pada waktu wahyu pertama itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah ini merasa gemetar. Karena apa?
ayat yang diterimanya ini memang bukan ayat sembarangan. Ayat Al-Quran ini mengandung banyak sekali keutamaan. Nah, sehingga ibaratkan ayat Al-Quran ini diturunkan ke gunung secara langsung, nah gunung ini bisa meledak, dapat meledak menjadi potongan yang kecil-kecil. Nah, maka dari itu Al-Quran ini menjadi mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW sebagai bukti kenabiannya dalam mengajarkan atau menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran ini sangat unik dan juga sangat lengkap. Dulu Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun. Pada saat itu pertama kali Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz. Nah, pada saat itu Al-Quran masih dalam keadaan gaib. Lalu dari Lauhul Mahfuz Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah atau di langit. Nah, dari Baitul Izzah Al-Quran ini diturunkan ke Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril atau bisa juga melalui mimpi Rasulullah. Nah, berikut video singkat penjelasan dari saya tentang kemukjizatan Al-Quran. Semoga kita diberikan syafaat Al-Quran pada hari akhir besok, dan juga semoga kita terhindarkan dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.